ada inovasi namanya Takli, Tadarus Al-Quran Inklusi, disebut dengan Takhi. Bisa digambarkan apa nih Takhi ini? Yang kita lakukan tahun ini, kita bikin 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Al-Quran Braille, teman-teman tunanetra ngaji. Terus kemudian yang kedua, kelompok isyarat untuk teman-teman tuli. Bahwa Al-Quran isyarat ini pertama di dunia di Indonesia. Betul, Betul ya? betul. Artinya dari sisi isyarat huruf hijaiyah itu bersifat internasional yang bisa dipraktekkan di mana saja. Di mana-mana Cuman saja. dibuat secara utuh di dalam Al-Quran ini baru Indonesia. Baru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun berada, senang sekali menemani Anda pada kali ini dalam ruang tamu Kementerian Agama. Ruang ini adalah ruang yang sangat menarik dan enjoy, pembahasan yang berbobot dan juga menginspirasi buat kita semua. Kali ini kita akan membincang tema yang sangat menarik di bulan Ramadan ini, terkait dengan Tadarus Al-Quran Inklusi bersama dengan Kepala LPMG, Lembaga Pentaskih Mushaf Al-Quran, Dr. Haji Abdul Aziz Siddiqi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini bulan puasa sibuk kemana nih? Biasa kita di kantor, pasti di kantor, ya sebagian kita ngelayanin masyarakat juga di luar. Oke. Pak Ustadz, LPMG, Lembaga Pentaskih Mushaf Al-Quran. Mungkin sebagian sahabat religi atau masyarakat tuh belum begitu familiar. Bisa nggak dijelaskan apa sih sebenarnya LPMG itu? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Karo. Jadi mungkin sedikit meluruskan Pak Karo. LPMG itu lajnah. Oh, lajnah ya? Lajnah. Ya, ya. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Karena memang dari dulu lajnah ini sudah ada sejak tahun 1957. Dan waktu itu memang bentuknya kepanitiaan. Nah, ketika sudah jadi resmi lembaga di tahun 2027, itu tetap lajnah, tidak diubah menjadi lembaga. Iya. Makanya kadang-kadang masih banyak yang keliru gitu. Nah, sekarang tapi tetap lajnah. Kita terkenalnya malah lajnah sebenarnya. Oh, oke, lajnah ya. Ya. Nah, lajnah ini lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola 3 hal. Pertama terkait pentasihan mushaf Al-Quran. Jadi seluruh mushaf Al-Quran baik cetak atau digital itu wajib ditashih. Jadi tashih itu adalah dibaca dengan teliti agar tidak ada kesalahan di Al-Quran itu, terutama di teks ayatnya. Itu baik Al-Quran cetak atau digital. Oke. Terus kemudian yang kedua, kita juga melakukan kajian. Jadi kita menyusun berbagai macam bahan bacaan tafsir, termasuk terjemah Al-Quran. Kementerian Agama itu adalah di kami itu, yang menyusun, kemudian melakukan penyempurnaan dan sebagainya. Dan hampir mungkin 99% lebih ya, terjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia ya terjemahan Kementerian Agama gitu. Termasuk juga tafsir dan sekaligus juga pengembangannya. Ada kita kembangkan terus dalam bentuk digital. Digital itu. Terus kemudian yang ketiga, kami mengelola Museum Al-Quran di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini. Nah, itu gedung yang dari kami ngantor. Itu kami mengelola museum itu, dan alhamdulillah Museum Bait Al-Quran itu sudah terakreditasi A. Oke. A ini dari Kementerian Kebudayaan. Kemarin tahun lalu juga kami dapat penghargaan museum bersahabat dari salah satu komunitas museum di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah kita itu satu-satunya museum Kementerian Agama. Dan itu terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Oke. Terbuka untuk umum, dan masuknya di Taman Mini masuknya relatif.
terjangkau lah. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa LPMQ Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran ini sebagai penjaga kemurnian Al-Quran. Betul. Tugasnya berat banget nih. Sangat Ustaz. berat. Dunia akhirat ya. Betul dunia akhirat. Dan itu bagian dari aplikasi dari satu ayat dalam surat Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi pemerintah begitu perhatian terhadap Al-Quran ini sehingga Al-Quran sehingga membuat lembaga ini. Dan seluruh pegawainya hafal Quran kan nih? Sebagian besar. Sebagian besar ya? Sebagian besar, khususnya pentasi. Kalau pentasi itu hafal Quran. Harus hafal? Harus hafal 30 juz. Itu karena memang ada PMA, ada Permenpannya mensyaratkan harus hafal 30 juz. Gitu. Oh ya. Okay. Kalau sudah lupa berarti dia segera pensiun aja. Ya. Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kan identik dengan tadarus ya. Ya, betul. Jadi masyarakat tuh begitu antusias untuk mengakses terhadap kitab sucinya gitu ya. Nah, tapi belakangan ini LPMQ itu menghadirkan sesuatu yang berbeda ya dengan apa yang disebut dengan tadarus Al-Quran inklusif. Apa itu bisa dijelaskan? Oh ya baik. Sebenarnya ini tadarus taki ya, istilah tadarus Al-Quran inklusi itu kelanjutan dari tahun lalu. Kita tahun lalu juga mengadakan taki tadarus Al-Quran, waktu tahun lalu itu isyarat. Hanya isyarat. Oke. Nah, sekarang kita inklusi karena tidak hanya Al-Quran isyarat tapi juga Al-Quran Braille. Oke. Ya, jadi kita ini melayani teman-teman berkebutuhan khusus ya. Ada dua difabel netra dan juga teman-teman sahabat tuli. Teman-teman ini sahabat tuli ini memang baru, relatif baru. Sejak tahun 2020 ya kita baru menyusun Quran isyarat ini. Nah, praktis 2 tahun terakhir ini memang luar biasa masyarakat terutama teman-teman sahabat tuli luar biasa ini untuk Antusiasmenya luar biasa, sangat tinggi sekali. Dan terbukti tahun lalu itu ribuan Pak yang ngikutin ini karena kita kan melalui Zoom ya, Zoom sehingga ribuan sebenarnya Zoom-nya itu kita batasi maksimal 500 tapi dari satu akun itu grup grup isinya bisa 10 bisa 20 bahkan banyak gitu dan sangat antusias dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak hanya di Jakarta tapi sudah alhamdulillah sudah seluruh Indonesia mengcover seluruhnya. Nah, mengapa pendekatan inklusi ini untuk mengakses Al-Quran ini penting ya, Ustaz? Iya, jadi selama ini kita ini kan agak terlambat sebenarnya untuk melayani teman-teman saudara-saudara kita itu. Kita lebih fokus kepada saudara-saudara kita yang inilah yang sebagaimana kita gitu ya. Nah, sementara saudara-saudara kita yang difabel itu kecuali yang Braille. Kalau Braille sudah lama. Sudah lama ya. Seingat saya waktu di Dimas Islam waktu itu ya. Sudah banyak. Cuma untuk yang isyarat memang relatif baru dan ini bagian dari inovasi layanan di kami ya. Itu ya sejak 2 tahun terakhir ini. Karena kami sedang memulainya itu di tahun 2020 dengan mengundang para komunitas Muslim tuli untuk bersama-sama menyusun Quran isyarat. Benar nggak itu bahwa Al-Quran isyarat ini pertama di dunia di Indonesia? Betul ya. Betul. Artinya di dunia belum pernah ada. Kalau mushafnya ya. Mushaf dalam bentuk mushaf. Kita kan punya mushaf ini. Mushaf. Boleh ditunjukin nggak mushaf kayak apa? Ada tadi ada itu. Itu Mbak. Coba. Itu ada mushafnya. Itu memang pertama kali di dunia. Betul. Bisa dicek Pak kalau itu di negara Muslim ya, yang dalam bentuk mushaf. Itu praktis belum ada. Belum ada ya. Kita bisa mengklaim itu adalah pertama kali di dunia. Artinya berarti menciptakan isyarat itu untuk baca Al-Quran itu diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Kalau isyarat Arab itu sudah ada sebelumnya. Oh sudah ada. Sudah ada. Isyarat Arabnya sudah ada. Nah, kita memberikan tanda-tanda baca, mengisyaratkan tanda-tanda baca. Jadi kalau ini mushaf isyarat kita ini ini luar biasa nih. Ini ya. Ya, betul. Jadi kalau huruf
hijaiyahnya itu standarnya internasional. Oh, oke. Udah standar internasional. Tapi yang di negara lain belum ada yang mencetak seperti ini, yang bisa langsung dalam bentuk mushafnya. Ini Bapak. Iya. Oh, ngambil sini ya. Sama. Oh, ini. Oh, oh ya, ini. Oh. Ada dalam bentuk aplikasi gitu ya, digital. Tapi dalam bentuk ini seperti ini belum ada. Oh. Belum ada. Ini pertama kali Artinya dari sisi isyarat huruf hijaiyah itu bersifat internasional. Yang bisa dipraktekkan di mana saja. Cuman dibuat secara utuh di dalam Al-Qur'an ini baru Indonesia. Baru Indonesia. Plus Indonesia itu kelebihannya adalah ada tanda bacanya. Ada tanda baca seperti harokat fathah, kasroh, doma, tanda panjang, termasuk sukun. Itu kita lengkap di sini. Jadi persis sesuai dengan mushaf Al-Qur'an standar. Standar Indonesia. Ini sahabat religi ini luar biasa ya. Kita nanti kapan-kapan sahabat religi kalau datang ke Kementerian Agama, ke LPMK bisa melihat secara langsung ini dan bisa disosialisasikan. Kalau tidak salah dulu pernah disosialisasikan atau dikenalkan di Mesir ya pada saat pelaksanaan beberapa waktu yang lalu ya. Betul. Dan itu luar biasa sambutan di Mesir itu, Pak. Jadi karena hal baru sehingga mereka juga sangat antusias sekali. Nah, saya lihat teman-teman dari kita yang datang ke sana itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para ulama di sana, para masyarakat di Mesir yang di sana itu yang bertanya tentang Quran isyarat ini. Ya, Ustadz, kan kita paham bahwa Al-Quran itu sebagai hudan linnas, betul, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bagaimana LPMK memaknai ini, termasuk dalam kaitannya dengan teman-teman kalangan disabilitas? Iya, hudan linnas ini kan petunjuk bagi manusia kita semuanya ya. Nah, dalam hal itu pastinya kan Al-Quran itu ada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Nah, dalam hal ini tentunya kita LPMK menerjemahkan ini sebagai bagian dari Quran ini tidak harus untuk semuanya. Al-Quran for all. Jadi tidak cukup hanya untuk kita saja, tapi juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus juga harus bisa merasakan bagaimana mereka juga membaca Al-Quran. Kita tahu saudara-saudara kita yang tunanetra kan tidak bisa melihat ayat, makanya kemudian kita menyusun mushaf Braille sehingga mereka dengan jari-jari tangannya bisa meraba membaca Al-Quran. Begitu juga teman-teman kita yang tuli itu juga mereka tidak bisa mengucap dan juga mendengar. Nah, bagaimana mereka membaca Al-Quran, dan itulah selama ini mereka kesusahan membaca Al-Quran. Makanya kita hadir di situ, negara hadir memberikan layanan yang spesial kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu. Artinya supaya masyarakat dalam kondisi apapun bisa mengakses terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran, kitab suci ini kan menjadi kebutuhan dasar kita beragama, Pak. Ya. Kitab suci agama apapun ya. Kalau kita Islam berarti kan Al-Quran menjadi kebutuhan dasar. Dan jangan lupa ada undang-undangnya, Pak. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Salah satu pasalnya di pasal 16 kalau tidak salah, ayat C itu difabel, teman-teman difabel ini berhak atas layanan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses. Jadi ini berarti ini menjadi kewajiban kita menyiapkan kitab suci khususnya Al-Quran untuk yang Muslim, untuk kitab Al-Quran. Jadi ada inovasi namanya TAQI, Tadarrus Al-Quran inklusi, disebut dengan TAQI. Bisa digambarkan apa nih TAQI ini supaya teman-teman dari disabilitas ini juga bisa memanfaatkan? Jadi saya kira ini bermula dari kita punya produk ini Al-Quran Isyarat dan Braille itu kan, dan selama ini Ramadan mereka kan ngaji sendiri-sendiri di komunitas-komunitasnya sendiri-sendiri itu.
Nah, akhirnya kami ada ide untuk membuat tadarus Al-Quran bersama dan alhamdulillah sambutannya luar biasa sekali. Jadi yang kita lakukan tahun ini kita bikin 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Al-Quran Braille, teman-teman tunanetra ngaji. Terus kemudian yang kedua kelompok isyarat untuk teman-teman tuli. Nah, itu ngajinya kalau yang teman-teman tunanetra itu memang relatif sudah sudah lebih baik karena mereka sudah rata-rata sudah bisa baca Quran dengan baik. Nah, ini yang tuli karena ini relatif baru sehingga kita masih lebih banyak pengenalan. Dan ini tahun kedua alhamdulillah sudah lebih meningkat lagi, Pak. Kalau dulu kita awal-awal kita lebih memperkenalkan, nah sekarang ini sudah belajar membaca. Nah, mulai dari nol itu. Iya, dari nol. Tapi kalau sekarang sudah surat-surat pendek. Juz-juz amma gitu ya. Itu sudah. Nah, perlu kami informasikan juga kebetulan ini kita di Quran Isyarat ini ada 2 metode, Pak, yang kita susun, ada metode kitabah dan metode tilawah. Nah, dua-duanya kita praktekkan di situ. Gimana tuh? Kitabah seperti apa? Tilawah seperti apa? Nah, ini panjang ini kalau. Tapi gambaran umumnya aja. Gambaran umum. Jadi kalau yang kitabah itu sesuai dengan penulisan. Sesuai dengan penulisan. Jadi umpamanya alif, ba, ta, gitu. Umpamanya alif ya alham gitu ya. Haknya kayak gini. Jadi sesuai dengan tulisan huruf lah pokoknya itu. Nah, kalau yang tilawah itu sesuai dengan pengucapannya. Pengucapan. Nah, ini dua-dua ini kita praktekkan di tadarus ini supaya apa? Supaya karena dua-dua ini ada masing-masing punya punya tuli itu masing-masing sesuai dengan metodenya. Ada yang kitabah, ada tilawah. Nah, kita akomodir semuanya gitu. Dan ini kalau kita belajar lebih jauh terkait dengan isyarat ini ya, Pak Roisin, itu memang mereka itu ada yang tingkat pendengarannya itu ada yang sama sekali tidak ada. Ada yang masih seperti ini juga, seperti tunanetra, ada yang masih kelihatan atau gitu ya. Sehingga ini ketika pendengaran sama sekali tidak ada, ini kan ucapan juga tidak keluar mereka. Nah, makanya kalau kemudian yang biasanya yang sama sekali tidak ada itu kemudian pakai yang kitabah. Gitu. Nah, kemudian kalau yang masih ada suara gitu ya, Pak Karo mungkin bisa lihat itu ada yang teman-teman tuli yang masih ada suaranya, tapi suaranya tidak jelas. Nah, itulah yang kemudian kita menggunakan tilawah. Gitu. Itu untuk mengikuti Zoom program Taki ini gimana? Iya. Apa harus daftar dulu di mana? Ya, betul. Memang ada pendaftarannya, tapi itu free ya, tidak ada biaya dan itu didata, terus kemudian pendaftarannya ada sih di pengumumannya. Itu nanti selama bulan Ramadan ini kapan dimulai? Atau sudah mulai belum? Sudah mulai kemarin dari hari Senin ya. Senin, dari tanggal 23 Februari kemarin ya. Betul. 23 nanti berakhir kalau nggak salah 2 minggu ya. Kan kita hanya Senin sampai Kamis. Jadi 2 minggu sampai Kamis tanggal berapa itu terakhir di 12 kalau tidak salah ya, 12 Maret itu kita sudah selesai dan rata-rata ini antusiasnya luar biasa untuk Ramadan kali ini. Jadi semangat kita ingin mereka ya teman-teman difabel ini juga bisa merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Ya, Pak Ustadz, kalau kita nonton TV-TV di Arab itu kan juga sama ada isyaratnya ya. Artinya kan berarti bahwa isyarat untuk membaca Al-Quran itu sama juga dengan pada saat dia bicara dalam bahasa Arab kan ya? Iya. Sama kan artinya kan, karena standar internasional kan? Iya, standar, betul. Betul. Menarik sekali ya. Nah, bagaimana proses penyiapan mushaf ini, inklusi isyarat ya, termasuk yang Braille juga ya? Braille.
Jadi kalau pertama saya ingin sampaikan kalau yang Braille itu sudah relatif lama. Braille itu sudah sama dengan yang awas ya, kita sebut kita awas ya. Itu sejak tahun 1974 sampai kita mengadakan muker Nas Ulama Al-Quran untuk menyepakati yang namanya disebut Mushaf Al-Quran Standar. Itu keluar KMA nomor 25 tahun 1984. Itu ada tiga varian Mushaf Al-Quran Standar, standar Bahriyah, standar Utsmani, dan standar Braille. Yang sekarang lebih banyak itu standar Utsmani dan standar Braille. Kalau standar Bahriyah ini lebih untuk para, kalau kita sebut Quran pojok, untuk para penghafal Al-Quran, ya kayak yang di Kudus, Arab Saudi ya, di Kudus, di Kudus juga ada gitu. Nah, kalau yang Braille memang sudah lama, jadi relatif sudah mereka, walaupun memang dari sisi pengajarannya itu juga belum begitu masif memang, tapi mereka sudah bisa baca Quran. Nah kemudian ini yang terbaru, yang isyarat ini memang sejak tahun 2020 Pak kita menyiapkan. Karena ada permintaan dari mereka itu, waktu itu ada komunitas mereka hadir ke kami di kantor untuk bagaimana kami Kementerian Agama ini memfasilitasi mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Karena selama ini mereka membaca Al-Quran ya bingung gitu, karena banyak macamnya, banyak modelnya gitu. Akhirnya kita untuk distandarkan. Berarti standarnya Utsmani yang selama ini memang standar yang dipakai oleh Kementerian Agama kan? Kementerian Agama, betul. Tadi kok ada standar Braille itu maksudnya apa ya? Bukannya Braille juga nanti? Sama, Braille ini sebenarnya juga itu kan Quran, ada Utsmani, ada Bahriyah. Nah, makanya kemudian Braille ini kita mengacu juga kepada Utsmani. Semuanya kita mulai Utsmani. Braille yang Bahriyah ini lebih ke khusus ya, pelakuan khusus karena ini untuk para penghafal Al-Quran. Dulu ya, zaman dulu. Tapi kira ini. Tapi selama ini pernah nggak ada semacam musabaqah tilawatil Quran buat syarat itu? Nah ini yang menarik saya kira Pak Arto. Ini mohon ini bisa disampaikan juga ya. Artinya memang belum pernah ya. Ada sih di salah satu daerah, itu pun belum maksimal. Di tingkat dunia belum pernah ada. Belum pernah ada. Oh, oke. Nah ini saya kira juga mungkin bisa disonding juga Pak ke Bimas Islam. Ya, agar minimal nanti ya ada sebelum sampai ke musabaqah mungkin semacam penampilan dulu karena ini Indonesia pertama kali. Ya, saya kira penting banget ini ya, untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kalangan disabilitas. Betul. Nah, dari sisi dampak Pak Ustadz, apa yang diharapkan dari program ini untuk teman-teman disabilitas? Iya, pastinya inginnya kita semua teman-teman umat Islam ya, tidak membedakan, terutama yang difabel ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan tidak hanya membaca Al-Quran dengan baik dan benar juga, tapi juga bisa memahami juga isi kandungan. Nah karena itu saya ingin sampaikan juga Pak Karo izin, di samping kita menyusun Al-Quran isyarat ini, kami juga menyusun kamus kosa isyarat. Jadi kamus kosa isyarat keislaman ini adalah kita mencoba menyusun kamus kosa isyarat keislaman yang selama ini belum pernah ada. Nah itu kita inisiasi juga. Jadi agar teman-teman tuli itu tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Nah itu kita juga sudah mengisyaratkan beberapa istilah Al-Quran, istilah dasar Islam ya, yang kita sudah terbitkan 2 buku untuk kamus istilah ini. Luar biasa, artinya berarti LPMG pengen teman-teman dari disabilitas itu bisa mengakses, bukan hanya membaca, tapi juga memahami, betul. Memahami artinya, juga memahami tafsirnya. Nah ini kalau tafsirnya mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu. Karena banyak hal yang harus dibahas gitu ya. Betul. Ya. Artinya berarti kan lebih luas ya cakupannya ini ya. Betul. Nah ini bagaimana tanggapan dari kelompok ya teman-teman mereka dari kalangan disabilitas seperti apa?
Sangat baik sekali. Kebetulan kami ini bekerja sama dengan ada kelompok mereka, ada organisasi namanya yang kalau tunanetra itu ITMI. Jadi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kami itu sudah sangat sering bekerja sama dengan mereka. Mereka sangat luar biasa sekali. Berterima kasih kepada kita ya, ke Kementerian Agama yang telah menyediakan Al-Quran dan sebagainya, ya, sehingga mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik, Braille ya terutama. Nah, apalagi yang isyarat ini juga luar biasa, komunitasnya luar biasa besar, dan Al-Quran ini bisa menyatukan mereka. Selama ini ada, saya sebut aja ada 2 kubu lah ya. Al-Quran ini menyatukan mereka. Jadi tidak ada lagi kubu A dan kubu B, saya tidak sebut nama. Ini Al-Quran menyatukan mereka. Tidak ada kubu A, kubu B lagi. Ini hebatnya Al-Quran. Iya, Al-Quran betul ya. Kekuatan Al-Quran menyatukan mereka. Jadi di situ nggak ada kepentingan lain kecuali kepentingan kita ingin mengakses terhadap kitab suci ya. Betul. Nah, apa tantangan terbesar dari pengembangan Al-Quran inklusi ini, Ustaz? Saya kira ini ke depan itu dari sisi pengembangan pertama ya. Pengembangan ini kita ada tantangan terbesar, terutama dengan penggunaan teknologi. Ini tantangan besar kita, saya kira, karena kita sedang berupaya untuk mempermudah pengajaran Quran Isyarat ini dengan menggunakan teknologi. Tapi kita masih terkendala. Itu yang pertama. Bukan terkendala sih, mungkin lebih ke lagi proses lah ya, proses ini. Yang kedua itu sosialisasi kan. Ini saya kira sosialisasi kita walaupun sudah, tapi belum masif gitu ya. Ini tantangan ke depan kita, karena kita sudah punya produk, sudah bagus ya. Sekarang bagaimana tantangan kan sosialisasi ke masyarakatnya ini. Nah, ini saya kira yang kita butuh kepada teman-teman komunitas ya. Kami terus terang juga terima kasih kepada organisasi-organisasi seperti Basnas, terus kemudian ada PPA Darul Quran, itu ada Taubat Duafa dan macam-macam ya. SQ Kemanusiaan, mereka bersama kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan TOT, Pak, untuk guru-gurunya itu. Untuk guru-guru ya. Alhamdulillah ini, tapi ini belum masif ya. Jadi kami saya kira perlu lebih masif lagi supaya bisa lebih mengena. Pernah nggak dilakukan untuk penjajakan kerjasama dengan Pemda-Pemda yang mungkin mereka juga memiliki concern terhadap pengembangan Al-Quran inklusi ini? Memang ada rencana ke sana, cuma sampai sini belum sih. Belum ya? Belum. Mungkin saya kira juga ke depan bisa dengan Pemda, dan ini tugas berat kami ini nanti setelah di Indonesia ini sudah masif gitu ya. Kami ingin juga menjajal ke luar negeri, ke teman-teman internasional, dunia Muslim internasional. Ya, sudah banyak yang memberikan apresiasi. Tahun lalu kami diundang di salah satu universitas Bangladesh untuk memberikan pemahaman terkait dengan Quran Isyarat ini. Terus kemudian ada 2023 atau 2024 itu Wakil Menteri Agama Saudi hadir di kami di Bait Al-Quran, juga sangat kagum dengan ini. Beliau berjanji akan mencetak di Mujama' Malik Fahad, dan ini kami sedang upayakan supaya ini bisa terrealisir gitu. Itu kan luar biasa. Menarik sekali tuh kalau dapat dukungan dari Arab Saudi ya. Saudi, betul. Bisa dicetak di sana, yang artinya kan itu berarti bisa disebarkan ke seluruh dunia kan? Betul. Gitu ya. Gitu. Baik, Ustadz, bagaimana caranya di bulan Ramadan ini ya kita bisa menumbuhkan kepedulian masyarakat kepada teman-teman disabilitas yang ingin juga mengakses terhadap kitab suci? Apa yang pesan-pesan kepada para sahabat religi ini? Ya, saya kira memang sudah saatnya ya kita memberikan dukungan kepada teman-teman, baik itu teman-teman tunanetra ataupun teman-teman tuli, agar bisa belajar Al-Quran
dan dukungannya tentunya ya tidak hanya sebatas dukungan biasa, tapi juga bisa lebih support lebih dalam gitu ya. Khususnya untuk teman-teman penerbit ya. Teman-teman penerbit mungkin bisa menerbitkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam bentuk isyarat ini ya. Karena penerbit Al-Qur'an isyarat ini masih relatif sedikit ya. Bahkan mungkin belum ada yang baru kami nih Pak. Baru kita Kementerian Agama ini, kita Lajnah dan juga UPEGI yang menerbitkan, sementara dari penerbit swasta itu belum ada gitu ya. Terus kemudian juga saya kira Braille juga sama. Braille ini banyak sudah Braille yang mungkin tinggal lebih sosialisasi kepada belajar lagi untuk bagaimana membaca Al-Qur'an Braille. Kalau Braille itu kan jumlah jilidnya lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena satu juz itu 1 jilid. Jadi satu Al-Qur'an itu 30 jilid. 30 jilid ya? Besar, hampir 20 kilo. Iya, saya pernah melihat langsung itu ya. Ya, itu banyak itu. Baik, sahabat religi, menarik sekali tadi obrolan dengan Kepala Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an yang membahas tentang Al-Qur'an isyarat dan juga Braille ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Al-Qur'an diturunkan untuk semua, maka aksesnya pun harus juga untuk semua. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadiran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pada kesempatan kali ini, dan terima kasih sahabat religi yang terus menyimak pada Ruang Tamu Kemenak, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik.